Oke, kita lanjutkan ya pertemuannya ya. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang BI ya. Jadi kalau di pertemuan keempat kemarin sudah banyak disinggung dan juga sudah ada di pertemuan ketiga BI. Nah, kita akan mencari tahu apa itu BI ya. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa, memang kalau kita lihat di layar di sini ya, ada data warehouse, terus kemudian ada akuisisi data. Nah, ini ada data mining ya, mungkin kira-kira teman-teman sudah pernah dengar ya, data mining kuwi opo. Terus kemudian ada bisnis analitik ya, dan ada visualisasi ya. Jadi nih ya, BI nya ya, atau bisnis intelligence. Jadi nanti kalau misalkan ini saya buat seperti ini, jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan ya terkait dengan apa yang kita pelajari, yang silakan nanti di lewat grup WA ya, itu tidak masalah. Yang pasti untuk materi ini nanti saya kasihkan dulu yang saya, artinya saya berikan ya, jadi nanti bisa dipelajari. Yang pertemuan keempat nanti tinggal saya upload aja ya, nanti bisa dibuka kembali di siakan. Nah, ini tentang seperti biasa ya, tujuan pembelajaran ya, yang jelas ada masalah dalam pengelolaan data, terus kemudian konsep dan penggunaan database management sistemnya. Nah, ini data warehouse ya, dan data mart ya. Data mart itu tahu ya, data mart ya. Bisnis analisis intelijen, bagaimana pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui manipulasi interaksi antaranya teknologi web dan basis data, dan bagaimana teknologi database yang digunakan, dampak dari web pada intelijen bisnis dan analisis. Nah, itu tujuan ya. Nah, oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Nah, nanti ada beberapa argumen atau beberapa pendapat dari para tokoh yang mengartikan apa itu yang dimaksud dengan BI ya, atau bisnis intelligence. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada Loudon and Jane ya. Jadi bisnis intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data. Untuk mengkonsolidasi data. Terus kemudian menganalisis, menyimpan dan mengakses banyak data untuk apa? Untuk membantu dan dalam pembuatan keputusan. Nah, seperti perangkat lunak ya, untuk query database-nya ya, terus kemudian pelaporan alat dan analisis ya. Terus kemudian untuk data mining, nah itu BI ya. Jadi BI itu kalau menurut Loudon and Jane itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis, menyimpan dan mengakses data. Nah, terus kemudian menurut Vercelin ya, jadi satu set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data ya, matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data.
yang tersedia untuk menghasilkan apa? Sebuah informasi dan pengetahuan. Yaitu menurut Bergson. Menurut Julianto, ya, semua penggalian modal bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari data yang tersedia. Menurut William and William, ya, adalah apa? Seperangkat informasi bisnis dan analisis usaha di dalam konteks kunci proses bisnis. Ya. Nah, itu tadi ada 4 ya, yang yang mengartikan atau memberikan pengertian tentang bisnis itu intelijen. Ya, nanti silakan Anda mempelajari, nanti materinya saya share. Ya. Nah, ketika kita ditanya apa manfaatnya dari BI, ya, yang pertama apa? Nilai data dan informasi organisasi nanti bisa meningkat. Yang kedua apa? Memudahkan dalam pengukuran kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang memang sudah ada. Jadi untuk meningkatkan, jadi yang sudah ada dengan adanya BI, terus kemudian nanti akan ditingkatkan. Jadi untuk meningkatkan nilai, ya, untuk meningkatkan nilai invest TI, ya, meningkatkan efisiensi biaya. Nah, itu beberapa manfaat dari BI yang bisa kita ketahui bersama. Ya. Jadi meningkatkan nilai, memudahkan pengukuran kinerja, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan efisiensi biaya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis-jenis BI, ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Yang pertama ada enterprise reporting. Ya, ada enterprise reporting. Jadi enterprise reporting ini nanti digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan statis yang didistribusikan ke banyak orang. Nah, jenis laporan ini sangat sesuai untuk laporan operasional dan dashboard. Nah, ini ya yang perlu kita ketahui di sini ya, ini beberapa jenis-jenis BI tadi. Jadi setelah kita mengetahui pengertian, terus kemudian kita mengetahui manfaat, nah kita sekarang mengetahui apa? Jenis. Ya, jenis daripada BI. Nah, jadi ada enterprise reporting. Terus kemudian ada kube analisis. Ya, kube analisis ini digunakan untuk menyediakan analisis OLTP, ya, multidimensional, yang memang ditujukan untuk manajer bisnis dalam lingkungan terbatas. Ada ad hoc query and analysis, digunakan untuk memberikan akses kepada user agar apa? Agar dapat melakukan query pada database, ya, dan menggali informasi sampai pada tingkat yang paling dasar dari informasi transaksional. Nah, query ini berfungsi untuk mengeksplor, ya, informasi yang dilakukan oleh user. Terus kemudian yang keempat ada jenis statistical analysis and data mining. Nah, ini digunakan untuk melakukan analisis, ya, digunakan untuk melakukan analisis prediksi atau menentukan korelasi sebab akibat antara dua metrik, ya, dari dua metrik. Yang selanjutnya ada Dollar Valley Report and Alert, ya, jadi digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar atau banyak. Dan nah, jadi ada enterprise reporting
ada kube analisis, ada ad hoc query and analysis ya, terus kemudian ada statistical analysis, delivery and record knowledge. Nah, terus penggunaan dari BI ya, jadi measurement ya, jadi program yang memang menciptakan hierarki metrik kinerja dan benchmarking yang menginformasikan pemimpin bisnis tentang kemajuan ke arah tujuan bisnis. Analitik, program yang membangun proses kuantitatif untuk sebuah bisnis ya. Reporting ya, atau lebih dikenal dengan istilah enterprise reporting. Jadi program yang membangun infrastruktur ya, program yang membangun infrastruktur strategis, pelaporan untuk melayani pengelolaan strategis bisnis, bukan operasional pelaporan ya. Saya melibatkan data visualisasi, eksekutif, sistem informasi. Terus kemudian ada collaboration platform ya, program yang mendapat area yang berbeda, baik itu nanti area yang ada di dalam maupun area yang memang ada di luar bisnis. Untuk apa? Yaitu untuk bekerja sama. Jadi bekerja samanya melalui berbagai data dan elektronik data interchange. KM atau knowledge management, program untuk membuat data perusahaan ya, yang didorong melalui strategi dan praktek ya, untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi, terus kemudian untuk menciptakan ya, menampilkan ya, jadi mengidentifikasi, menciptakan, menampilkan, terus kemudian mendistribusikan itu menyalurkan dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengalaman yang benar ya. KM ya, atau knowledge management. Jadi knowledge management itu semacam pengetahuan tentang manajemen. Jadi ini merupakan salah satu program yang memang isinya itu nanti memuat data. Jadi kan bisa nanti untuk mengidentifikasi, menciptakan, menampilkan, terus kemudian mendistribusikan. Nah, itu penggunaan. Nah, terus kemudian selanjutnya informasi. Nah, di sini ada jaringan sistem yang menyediakan integrasi pengetahuan. Jadi ada kayak semacam jaringannya ya, atau networknya di sini, jaringan sistem. Nah, jaringan sistem ini nanti fungsinya adalah untuk integrasi ya, antara bagaimana pengetahuan itu nanti didistribusikan. Horizontal dan vertikal berbagi informasi ya. Peningkatan komunikasi, pertambangan data yang disimpan di gudang ya. Ya. Nah, terus kemudian di sini ada data, informasi dan pengetahuan. Saya kira untuk data dan informasi sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang mengerti ya, data, informasi dan pengetahuan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Nah, ada data itu adalah
merupakan, kalau mungkin kita kenal data itu adalah sesuatu yang masih mentah ya. Jadi artinya data itu belum bisa merepresentasikan sebuah informasi ya, makanya data itu harus diolah terlebih dahulu sehingga nanti data tersebut bisa memberikan sebuah informasi apapun itu ya, tergantung dari nanti kebutuhan. Nah, data item yang merupakan deskripsi yang paling dasar. Jadi data itu juga bisa berupa peristiwa, terus kemudian bisa berupa kegiatan, atau bahkan dia nanti bentuknya berupa transaksi ya, berupa transaksi. Nah, data ini juga mungkin nanti sifatnya bisa internal atau eksternal. Kalau informasi ya tadi ya hasil daripada pengelolaan data tadi. Jadi artinya memang data yang memang sudah diolah atau data yang memang sudah terorganisir sehingga nanti data tersebut mempunyai makna dan nilai. Ya. Jadi mempunyai makna data dan nah, kalau pengetahuan itu data atau informasi yang menyampaikan pemahaman atau belajar berlaku untuk masalah atau kegiatan yang diproses. Ya. Nah, jadi data itu adalah item ya, atau item yang bisa berupa hal, peristiwa, ya, kegiatan, atau bahkan berupa transaksi. Ya, transaksi itu kan berarti ada feedback, ya. Ada kayak semacam interaksi gitu. Kalau informasi berarti ya data yang terorganisir, yang memang memiliki makna. Pengetahuan, data atau informasi yang menyampaikan pemahaman atau belajar berlaku untuk masalah atau kegiatan yang diproses. Nah, ini data mentah yang dikumpulkan secara manual dengan beberapa instrumen. Kualitas, kalau data itu kualitas adalah penting. Jadi data itu kualitas itu nanti menentukan kegunaannya atau fungsinya. Bisa berupa data secara kontekstual, ya, berupa data intrinsik, data aksesibilitas, ataupun data representasi. Ya, jadi intinya adalah kualitas. Ya, jadi data itu memang yang paling penting adalah kualitasnya. Ya. Sering diabaikan atau santai ditangani karena memang untuk kualitas ini kurang sekali kita perhatikan. Jadi masalah terkena ketika data itu nanti dirangkum. Jadi ketika data itu sudah digunakan terus kemudian dievaluasi, dijadikan satu lah, itu nanti akan ketahuan ternyata data ini kualitasnya tidak terlalu diperhatikan. Ya, makanya kan kualitas itu adalah penting kalau kita berbicara tentang data. Nah, itu yang memang perlu sekali kita perhatikan. Nah, ini ada beberapa permasalahan data ini. Ya, ada data are not correct. Jadi data will generate correlation. Ya. Nah, terus kemudian ada data are not timely. Ya. Ada data measured of or index properly. Ya, needed data simple do not exist. Nah, ini diambil dari based on author. Ini dari decision support system atau DSS. Ini ada typical cause, ada possible solutionnya. Jadi artinya
ini adalah problemnya atau permasalahan-permasalahan yang memang nanti kita temukan di data. Terus kemudian ini tipenya dan ini adalah bagaimana cara mengatasinya, ya, solusinya. Ya, nanti dibaca nanti saya. Nah ini data, bersihkan data ketika mengisi gudang, ya, rencana aksi kualitas data, praktek terbaik untuk kualitas data, mengukur masalah integritas data, keseragaman, versi, cek kelengkapan, kesesuaian, cek siswa atau breakdown. Kan? Integrasi data, akses dibutuhkan untuk berbagai sumber. Biasanya ini sering sekali perusahaan ya, untuk melebarkan ataupun untuk menambah beberapa cabangnya ya. Terus kemudian database yang berbeda dan heterogen, XML, standar bahasa menjadi ya. Sumber data eksternal bisa dari jaringan ya, database komersial, terus kemudian database sistem manajemen ya, atau DBMS-nya bisa menggunakan program software ya, database management system berarti kan DBMS-nya itu ya. Bisa menggunakan suplemen sistem operasi, pengelolaan data, permintaan data dan menghasilkan laporan keamanan data, menggabungkan dengan bahasa pemodelan untuk membangun sebuah DSS. Nah, ini kalau kita lihat untuk DBMS. Jadi DBMS itu kan sering sekali kita bahas itu DBMS. Bagaimana kita menggunakan atau pengelolaan DBMS-nya itu sendiri. Ya. Nah, kalau yang ini model database. Saya kira untuk hal-hal semacam ini kan manajemen kan harus ngerti ya model database, terus kemudian pembagian data, ya, sumber-sumber data, ya, kan ada banyak sekali teman. Nah, kita coba untuk ulangi lagi. Ini database model atau model data. Terus ada hierarkis, ya hierarkis itu berarti berurutan ya, top down dari atas ke bawah. Nah, file hanya memiliki satu. Misalkan orang tua, masing-masing orang tua dapat memiliki beberapa anak. Cepat. Karena terus kemudian model database jaringan. Hubungan ini nanti dibuat melalui linked list menggunakan pointer. Anak-anak dapat memiliki beberapa orang tua. Ya, contoh ini misalkan. Fleksibilitas yang lebih besar, overhead besar. Yang penghubung datar ya, tabel 2 dimensi dengan beberapa query, memeriksa hubungan antar beberapa tabel, fleksibel, cepat dan dapat diperpanjang dengan independensi data. Nah, berorientasi objek, data dianalisis di tingkat yang konseptual. Konseptual itu berarti di konsep ya, ditulis berupa dengan warisan, abstraksi atau enkapsulasi. Nah, ini kita lihat struktur database. Nah, ini relasi. Kalau yang ini model hierarki ya. Kalau yang ini model masjid. Nah, kita ini harus tahu model-model seperti ini. Ya, jadi nanti kalau misalkan ditanya ini model, kamu menggunakan model struktur database yang apa? Nah, itu tinggal disesuaikan. Kalau kamu menggunakan relasi, ya berarti nanti bentuknya seperti ini relasi. Ya. Ini ada customer name, di sini ada customer name. Kalau kamu model hierarki ya seperti ini. Ya, ini produk, ini name, ini quantity. Ini model hierarki kan. Jadi dari atas ke bawah. Kalau yang ini model network. Jadi artinya ini grid nanti. Ya, artinya ini dua ini produk name quantity. Ini ada hubungannya nih ke sini. Ya, jadi bagian yang ini sebenarnya kan bagian sendiri. Ya, karena ini adalah model atau struktur database yang network, berarti yang bagian ini
itu ada kaitannya dengan bagian yang ini, artinya nyambung gitu loh, karena memang ini model network, gitu. Nah kalau model hierarki kan hierarki kan tidak ada kaitannya kan. Kalau relasi berarti kan ada hubungan ini antara satu kotak ini dengan satu kotak yang lain. Ini kan ada customer name, di sini ada customer name. Itu. Nah ini struktur model, ya, artinya struktur model database itu. Ya. Jadi ada multimedia yang berbasis ya, seperti JPEG, GIF, bitmap, PNG, suara, video, virtual reality. Nah itu beberapa format yang berbasis multimedia. Jadi model database tetapi berbasis multimedia. Jadi kalau yang berbasis multimedia itu memang membutuhkan hardware khusus, karena memang ini kan kita tahu ya kalau ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di sini kayak video, suara, ya, atau virtual reality itu kan membutuhkan space yang lebih ya, dibanding ketika kita menggunakan beberapa yang tidak ada kaitannya dengan ini. Ya. Dokumen berbasis, ya, dokumen yang memang penyimpanan dan manajemen. Ya. Dokumen penyimpanan dan manajemen. Cerdas, agen cerdas, terus kemudian ada mesin interferensi. Nah, data warehouse, kalau data warehouse itu berorientasi kepada subjek, ya, terus kemudian time series, artinya tidak ada status, ya, diringkas, tidak normal, mungkin berlebihan, ya. Data dari kedua sumber internal dan eksternal itu nanti hadir, artinya nyambung. Terus kemudian ada metadata, ya, termasuk nanti data tentang data, ya, data tentang data. Ada metadata bisnis, ada metadata semantik. Nah, arsitektur. Nah nanti ini arsitektur ini mungkin nanti memiliki satu atau lebih tingkatan. Ya, ditentukan oleh gudang akuisisi data, ya, satu tier di mana semua berjalan pada platform yang sama. Dua lapis biasanya menggabungkan mesin apa? Mesin DSS. Tiga lapis memisahkan bagian-bagian ini secara fungsional seperti ini. Nah ini kita lihat ini. Ya. Jadi dari beberapa gambar ini nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ya. Ini ada data warehouse framework and view-nya. Ya, jadi ada legacy, ya, OTP, internal. Ini juga sampai di sini ada select, extract, transform, ya, artinya bisa mengirim. Integrated, maintain, ya, preparation. Nah di sini ada replication-nya, di sini ada metadata report, ada enterprise data warehouse-nya. Ini aksesnya bisa data mart, ya, data mart. Ini bisa marketing, ini bisa risk management, ini bisa engineering. Ya. Nah baru nanti aplikasinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bayangkan. Nah baru nanti dia yang membutuhkan atau yang mengeluarkan information visualisasi. Ya. Ya ini data harus bayangkan kan. Berarti kan ini kan tingkatannya sangat besar sekali. Access, application-nya, ya. Sebenarnya ya operating system atau datanya dari sini. Ya, karena kita menggunakan konsep data warehouse, ya otomatis di sini ya akan lebih. Biasanya kan aplikasi langsung ke data kan gitu kan, biasanya kan seperti itu, ya, tapi ini enggak ya. Karena memang data warehouse ini nanti digunakan pada skala yang lebih besar ya, skala yang lebih besar. Nah jadi itu kira-kira tentang di pertemuan kelima ini tentang BI tadi ya, ada beberapa
UI tadi yang perlu kita pelajari. Nah, jadi sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat grup WA ya. Yang penting ini nanti dipelajari dulu ya. Baik, kira-kira itu saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.